Prabu Harjuna Sosrobahu, Padepokan Arga Sekar. Resi Swandagni kemudian menjelaskan perbedaan antara senjata biasa dengan senjata pusaka. Namun, senjata pusaka pun jika dipegang oleh orang biasa, bisa hanya menjadi senjata biasa pula. Oleh karenanya, seseorang yang memegang senjata pusaka harus memahami watak dari senjata tersebut. Jika senjata ini seandainya dipegang oleh seseorang namun tidak mengenal wataknya, juga tidak akan berguna. Misalnya, si Noyo yang belum mengenal watak dari senjata ini dan kemudian kalian lempar batu, pasti tidak akan bisa menangkis seperti yang aku lakukan tadi. Apakah kalian paham? Ya, mengerti, Bopo, sahut Bambang Sumantri. Sedangkan Bambang Sukrosono mengangguk-angguk pertanda memahami kata-kata ayahnya. Resi Swandagni kemudian melanjutkan kata-katanya, bahwa yang dipertontonkan barulah hal yang sederhana, karena tidak mungkin jika bertemu musuh yang sesungguhnya hanya dengan bersenjatakan batu. Lawan bisa jadi bersenjatakan panah atau pusaka yang sejenis. Dapat kau bayangkan jika yang menyerang adalah musuh yang sesungguhnya, dan musuh itu jumlahnya banyak, bersenjata panah pula. Tentu laju anak panah itu pasti lebih cepat daripada sekedar lemparan batu. Lain kali akan aku pertontonkan bagaimana senjata ini akan mampu menghadang laju anak panah. Tidak hanya satu atau dua, secara bersama-sama, bahkan puluhan pun mampu, kata Resi Swandagni. Bambang Sumantri dan Bambang Sukrosono merasa penasaran bagaimana hal itu terjadi. Terlebih mereka tahu bahwa panah pusaka itu hanya satu, tetapi bagaimana mungkin mampu mengeluarkan begitu banyak anak panah? Dari manakah anak panah yang terlontar itu, Bopo? Bertanya Bambang Sumantri. Itulah bedanya senjata biasa dengan senjata pusaka, antara olah kanuragan dan kesaktian Joyo Kawijayan. Itu tadi adalah gabungan antara senjata pusaka dengan aji Joyo Kasantikan. Dan jikalau kau tekun mesu diri, menggembleng diri, juga akan mampu untuk melakukannya, kata Resi Swandagni. Bambang Sumantri berbesar hati mendengar kata-kata ayahnya yang tentunya tanpa alasan, dan ia pun bertekad untuk mewujudkannya. Kemudian Resi Swandagni melanjutkan petuah-petuah dan saran-sarannya, dan selanjutnya katanya, bahkan senjata ini bukan hanya mampu melontarkan yang berupa anak panah, namun juga bisa berupa bentuk yang lain. Itu semua juga tergantung dari kesaktian orang yang memegangnya. Ampuh tenan, Bopo, saut Bambang Sukrosono. Misalnya apa, Bopo? Bertanya Bambang Sumantri. Sebenarnya belum saatnya aku katakan, tetapi baiklah. Misalnya berupa hujan kerikil, atau berwujud ular, atau berwujud elang, bahkan bisa berwujud rantai untuk menelikung musuh. Namun, itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus dengan laku. Sesuatu yang harus dilakukan dengan berat, berkata ayahnya. Bambang Sumantri mengangguk-angguk, dan jika ayahnya memperkenankan, ia bertekad untuk mewujudkannya. Namun, seseorang itu harus seperti pepatah, ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Kau paham, Mantri? Lanjut ayahnya. Ya, mengerti, Bopo, jawab Bambang Sumantri.
Wow, boleh tahu nama pusaka itu? Sela Bambang Sukrosono. Ya, tentu saja boleh. Dahulu Dewa mengatakan bahwa nama pusaka ini adalah Kiai Dadali, kata Resi Swandagni. Kiai Dadali, Kiai Dadali, ulang Bambang Sumantri dan Bambang Sukrosono hampir berbarengan. Dan kemudian Bambang Sumantri mengulanginya lagi, Kiai Dadali, seakan ingin menghafalkannya.